Selamat datang kembali bersama aku Yesi Arbamelia di Learning Journal Public Speaking pertemuan kelima. Nah, hari ini sudah masuk pertemuan kelima nih teman-teman. Dan seperti kalian tahu, kita kuliah secara daring atau online. Tapi meskipun online lewat Google Meet, rasa deg-degannya tetap ada banget. Soalnya dosen tetap akan memilih nih 3 orang untuk melakukan public speaking. Dan pastinya semuanya harus on cam atau on kamera. Nah, ini nih yang sering jadi tantangan buat kita saat kuliah online. Banyak teman-teman termasuk aku yang kadang kesulitan nyalain kamera karena sinyalnya kurang stabil. Tapi tentu aja, hal ini bukan alasan untuk nggak belajar dengan baik. Nah, seperti biasa, setelah proses absen berlangsung, dosen langsung memilih 3 orang untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berpublic speaking. Nah, dari ketiga teman yang dipilih, yang paling aku ingat adalah Baik. Dia membawakan public speaking dengan konsep ala YouTuber terkenal gitu, yaitu kontennya What's in my bag. Nah, untuk tas sehari-harinya di kuliah, ternyata di dalam tasnya ada banyak banget nih barang-barang, mulai dari make up, buku, Al-Quran, pokoknya banyak lagi deh. Nah, dan cara penyampaiannya seru banget dan gak ngebosenin. Setelah sesi public speaking selesai, kita lanjut nih ke sesi presentasi kelompok. Kali ini giliran aku yang maju untuk mewakili kelompok 3. Di pertemuan kelima ini, kelompok kami membahas berbagai macam profesi dalam dunia public speaking. Kira-kira ada profesi apa aja ya? Yuk simak pembahasan sampai habis. Nah, seperti yang kita tahu, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang dengan tujuan menyampaikan informasi, mempengaruhi, menginspirasi, atau menghibur. Nah, dalam public speaking terdapat beberapa profesi nih yang berkaitan dengan public speaking ini. Nah, hari ini kita cuman bakal bahas 6 profesi yang berkaitan dengan public speaking. Apa aja? Nah, yang pertama ada penyiar. Penyiar adalah seseorang yang bertugas menyampaikan informasi melalui media radio atau televisi. Seorang penyiar harus dapat berbicara dengan kecepatan yang sesuai, tidak terlalu cepat agar mudah dipahami dan tidak terlalu lambat agar tidak membosankan. Selain itu, penyiar harus mampu mengatur tekanan dan proyeksi suara agar penyampaian informasi tetap menarik. Nah, dalam penyiaran, jeda dan pengucapan juga menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahan bicara serta memberikan kejelasan dalam penyampaian pesan. Kepribadian seorang penyiar harus ramah, percaya diri, dan mampu membangun hubungan dengan pendengar atau pemirsa. Nah, yang kedua ada Master of Ceremony atau MC. MC atau Master of Ceremony adalah orang yang membantu jalannya suatu acara. MC memiliki peran penting dalam menyampaikan acara berjalan dengan lancar, teratur, dan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang MC harus memiliki kepribadian yang fleksibel, mudah bergaul, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Nah, pada acara formal, MC harus menjaga kesan profesional dan tidak banyak melakukan improvisasi. Pada acara semi formal, improvisasi dapat dilakukan dalam batas tertentu untuk menyesuaikan dengan suasana acara. Sedangkan dalam acara informal, improvisasi sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih hidup dan interaktif. Nah, yang ketiga nih teman-teman, ada moderator. Moderator adalah orang yang bertugas mengatur jalannya diskusi atau debat agar tetap terarah dan efektif. Sebelum menjalankan tugasnya, seorang moderator harus melakukan riset mendalam tentang topik yang akan dibahas. Selain itu, moderator perlu menyusun sistem diskusi dan pertanyaan yang berkualitas untuk menjaga alur pembicaraan tetap fokus. Nah, dalam diskusi ini, seorang moderator harus memiliki keterampilan moderakan aktif, berpikir kritis, serta mampu mengatur waktu dengan baik. Setelah diskusi selesai, moderator bertanggung jawab nih untuk menyimpulkan hasil pembicaraan agar peserta dapat memahami inti dari diskusi yang telah berlangsung. Nah, yang keempat, ada tenaga pengajar atau guru. Nah, seorang guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Selain menguasai materi yang diajarkan, seorang guru harus memiliki keterampilan berbicara yang baik agar mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik. Dalam mengajar, seorang guru harus dapat membuka pelajaran dengan cara yang menarik untuk membangun minat siswa. Menjelaskan materi harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh-contoh yang relevan. Nah, di akhir pembelajaran, guru perlu
memberikan kesimpulan agar siswa dapat memahami inti dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, komunikasi antara guru dan siswa tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas agar tercipta hubungan yang baik dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kelima teman-teman, ada sales dan marketing. Profesi di bidang sales dan marketing memerlukan keterampilan komunikasi yang baik untuk mempengaruhi dan meyakinkan pelanggan. Seorang tenaga penjualan harus dapat berbicara dengan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak berbelit-belit agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh calon pelanggan. Nah, dalam proses penjualan, penting juga nih bagi seorang sales untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan agar dapat menawarkan produk atau jasa yang sesuai. Selain itu, mereka harus siap menghadapi berbagai bentuk penolakan dari calon pelanggan dan mampu mencari solusi terbaik agar tetap dapat mencapai target penjualan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada reporter. Reporter adalah seseorang yang bekerja di media massa seperti radio, televisi, atau surat kabar dengan tugas utama melaporkan berita kepada masyarakat. Dalam pekerjaannya, seorang reporter harus mampu mengumpulkan dan memverifikasi informasi sebelum menyajikannya ke publik. Nah, selain itu, reporter seringkali melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Sebelum berita disiarkan, reporter harus memastikan nih bahwa berita yang dia buat memenuhi kriteria kelayakan, yaitu berita harus penting dan menarik bagi masyarakat. Mekanisme kerja seorang reporter terdiri dari 3 tahap nih teman-teman, yaitu tahap praproduksi yang melibatkan riset dan persiapan, produksi yang mencakup proses wawancara dan perekaman, serta pasca produksi di mana berita disusun dan disiarkan kepada khalayak ramai. Nah, dalam profesi ini, keterampilan berbicara yang baik sangat diperlukan agar berita dapat disampaikan dengan jelas, akurat, dan tetap menarik untuk didengar atau dibaca oleh masyarakat. Jadi, itu dia teman-teman beberapa profesi yang butuh kemampuan public speaking. Nah, dari semua profesi tadi, mana nih yang paling menarik untuk kalian semua? Atau kalian punya cita-cita jadi dari salah satu di antaranya? Terus di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!